Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya sedang belajar membuat presentasi dengan tema belajar bertumbuh bersama Tuhan. Ayat yang digunakan saat ini adalah dari 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa karena kuasa ilahinya, sehingga kuasa ilahinya sebagai dasar. Jadi kalau tidak ada kuasa ilahinya maka tidak ada sebab atau tidak ada dasarnya. Kemudian disebutkan juga telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi karena penyebab tadi yaitu kuasa ilahinya, maka memiliki tujuan untuk hidup yang saleh. Jadi kehidupan saleh itu sebenarnya bukan karena diri kita sendiri, namun disebabkan oleh Tuhan yang memberikan kuasa ilahinya. Berikutnya juga disebutkan oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu bahwa kesalehan dan kuasa ilahinya itu diberikan kepada kita karena kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu dengan iman, bukan dengan perbuatan. Karena ketika kita punya iman dan kita mengalami Tuhan sendiri dan berbagai hal itu. Dan di akhir disebutkan bahwa yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi bahkan iman kita itu adalah karena kita terpanggil oleh Tuhan, dan hal itu pun dilakukan oleh karena kuasa ilahinya. Jadi kalau misalnya disimpulkan bahwa karena kuasa ilahinya maka Tuhan memanggil kita untuk punya iman kepada Tuhan. Bahkan iman itu butuh panggilan dari Tuhan dan bukan karena usaha kita sendiri. Dan oleh iman itu maka kita mengenal Tuhan. Sehingga dalam iman percaya di mana kita mengenal Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa ilahinya kepada kita, memberikan kuasa ilahinya untuk kita melakukan hidup yang saleh. Haleluya, semuanya berasal dari Tuhan dan kepada saja semua harus menyembah dan percaya. Dari ayat 3 tersebut ada ayat-ayat lanjutannya. Ternyata dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan bahwa ada suatu proses dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Itu semua butuh proses dan tidak serta-merta ketika kita punya iman lantas menjadi punya kasih kepada semua orang. Itu butuh proses yang tidak pendek. Karena misalnya orang katakan dalam punya iman, namun ketawa-ketawa ketika orangnya sedang dihakimi. Coba pikir sendiri apakah itu kasih. Saya ambil contoh saya saja daripada contoh orang lain nanti tersungging. Ya kalau cuma tersungging, kalau lantas tidak ke gereja kan repot juga. Jadi lebih baik kisah saya saja. Suatu waktu di kelas itu ada beberapa orang dikeluarkan dari kelas dan saya ketawa, tetapi saya tahan sih. Itu kan bukan kasih ya. Dan besoknya semua diminta keluar kelas dengan kesalahan yang kecil, yaitu kurang tanda baca. Kan konyolnya saya kalau kesalahannya kurang tanda baca. Jadi menertawakan orang lain itu belum tentu hal yang sama tidak terjadi kepada kita. Jadi tetaplah tenang. Maaf kata, kalau orang-orang yang diarahkan oleh pemimpinnya kepada yang bukan kasih, menurut pendapat pribadi saya itu dari kehendak politis orang tertentu, itu misalnya saja. Apalagi orang-orang yang dianggap pemimpin di dalam gereja hanya mencari hal-hal yang dari kata orang tanpa berdoa atas hal itu kepada Tuhan, itu sudah jelas sekali itu bagian dari hal politis. Karena di gereja di mana dikatakan oleh kuasa ilahinya dari Tuhan, kita dapat berbuat saleh oleh pengenalan akan Tuhan. Lantas perilaku dan tujuannya bukan kasih, menurut saya itu kurang tepat. Pengenalan akan Tuhan ya lewat berdoa atau kadang disebut juga bertanya kepada Tuhan. Dan itu dibutuhkan suatu karunia tersendiri. Dalam konteks ini dibutuhkan pengurapan. Pengurapan itu adanya Roh Kudus atau kuasa ilahi Tuhan atas hidup kita. Kemudian 2 Petrus 5 ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan semua orang, dan kepada kasih akan semua orang dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu dapat kamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh,
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekarang masuk ke kesaksian hidup saya. Pengurapan pertama kali yang saya dapatkan itu karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Karena ada suatu ayat bahwa dengan karunia itu kita berkata-kata kepada Tuhan. Kalau karunia itu digunakan dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kecuali ada macam bahasa roh yang memang untuk menguatkan jemaat, itu pun perlu orang yang memiliki karunia pengurapan untuk menerjemahkan bahasa itu. Oh ya, maaf, saya lupa katakan kalau itu konteks dari gereja Pentakosta atau karismatik. Jadi itu konteks khususnya. Jadi di dalam Tuhan itu karena pengurapan, misalnya kalau ada orang asal menghakimi dari kata orang lain, itu bukti bahwa orang punya iman belum tentu punya kasih. Karena Tuhan adalah kasih, sehingga jawaban Tuhan adalah kasih. Beda dengan jawaban manusia. Apalagi di gereja itu kumpulan orang-orang berdosa yang butuh penebusan dosa dari Tuhan Yesus. Tentu orang-orang semacam itu memiliki prosesnya masing-masing untuk menuju pada keseluruhannya itu. Sehingga kalau orang masih belum alami kuasa ilahi dari Tuhan untuk hidup yang baik dan saleh, itu proses. Jadi tetaplah berproses dan menambahkan semua itu. Daripada cerita tentang orang yang lain nanti jadinya gibah. Jadi cerita saya dari saya saja mengenai bertumbuh bersama Tuhan. Pengurapan pertama saya dapatkan tahun 2002, di mana saya alami berbahasa lidah atau berbahasa roh. Alaminya di rumah karena setelah didoakan itu belum bisa. Setelah saya pulang itu mau ke kamar mandi, di situ saya berbahasa roh atau berbahasa lidah. Dan awal itu kata-kata dari mulut saya tidak dapat saya kendalikan, mengalir terus kata-kata itu dan seperti ada desakan kuat. Itu pengurapan namanya. Kemudian tahun 2008 atau 2009 saya ikut seminar diajak kakak rohani saya. Jadi walau saya pindah-pindah gereja, kalau anggap saja kakak rohani saya tahun 2002 itu ajak seminar atau acara semacam itu, saya hanya bisa iya saudara, karena dibayari saudara. Di seminar itu membahas keselamatan Alkitabiah dan ada mengenai ayat dari 2 Petrus 1 ayat 5-11 bahwa itu proses pertumbuhan. Kemudian tahun 2009 pun ada pengurapan pula lagi saudara dari persekutuan yang saya ikuti ketika saya bekerja. Bahkan saya berhenti merokok pun bukan karena usaha saya sendiri, melainkan karena kuasa pengurapan yang dari Tuhan. Karena ketika itu saya rasakan sesuatu yang masuk dari kepala saya, dan kemudian seketika itu keinginan merokok, niat untuk merokok hilang. Bahkan saya coba menghisap rokok waktu itu, terjadi batuk dan saya berhenti merokok ketika itu tahun 2011. Tahun 2012 itu lebih sering lagi saudara pengurapan. Bahkan juga sampai suatu ketika dari kisah mengenai melihat pengurapan yang bekerja atas hamba Tuhan, itu katanya bisa dilihat. Dan saya mungkin melihat hal itu, walau tidak pasti juga apakah seperti itu pengurapan yang bekerja. Hanya saja setelah itu ada acara khusus untuk pelayan Tuhan dan saya ikut. Waktu itu saya persembahan 20.000, yang lain entah mungkin banyak. Yang namanya berkat Tuhan itu kan bukan turun dari langit kan saudara, melainkan bisa saja lewat orang lain. Dan di tempat itu kalau mendoakan persembahan itu ada cara khususnya. Jadi dari taburan waktu itu, ibu saya ketika itu mundur dari kerja. Dan entah mengapa, kan namanya orang mundur kan pesangonnya seikhlasnya kan. Itu diberi pesangon full sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan operasi matanya. Karena ketika itu belum ada BPJS. Itu saya cocokologi saja karena kejadiannya berdekatan dan pas. Tapi kemudian kalau saya persembahan, itu kalau pas bisa persembahan, karena kalau lagi tidak ada kerja ya minus dan tidak persembahan. Itu kalau persembahan saya doakan ada saja berkatnya dari Tuhan. Itu sekilas bahwa ada proses yang terjadi dalam pertumbuhan bersama Tuhan dan perlu di dalam kuasa ilahinya, bahkan dalam hal keuangan. Jadi di dalam Tuhan ada pengurapan untuk segalanya dan itu butuh proses. Proses itu memang tidak mudah. Orang jahat kemudian beriman lalu diharapkan mencapai kasih, disebutkan prosesnya melewati ketekunan dan kesalehan, itu hujatannya banyak saudara. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.